Injil Matius pasal 19. Kita akan baca ayat 16 sampai 26. Injil Matius pasal 19. Kita baca ayat 16 sampai ayat 26. Sudah dapat? Ya, judulnya Orang Muda yang Kaya. Saya akan baca perikop ini, saudara perhatikan di Alkitab saudara ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak bersempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, kita akan berbicara tentang sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan, ya, dari pengalaman Yesus, bagaimana ada seorang yang masih muda dan Alkitab mencatat bahwa orang itu memiliki harta yang banyak dan dia adalah seorang yang taat dalam agama, dan dia bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus diperbuat atau perbuatan baik apa yang harus dia lakukan agar ia masuk ke dalam hidup yang kekal atau kerajaan surga. Nah, tujuan khotbah ini, saudara, yang pertama, ya, bisa ditampilkan. Tujuan khotbah ini yang pertama, kita memahami bahwa ada harga untuk menjadi murid Yesus Kristus. Ini poin utama. Ya, tujuan utama khotbah ini, kita bisa memahami bahwa ada harga untuk menjadi murid Yesus Kristus. Yang kedua, setelah kita mendengarkan khotbah ini, kita mengetahui dan mengakui bahwa keselamatan kekal hanya mungkin, perhatikan kalimat ini ya, hanya mungkin jika dikerjakan oleh Allah. Jadi kehidupan kekal, keselamatan kekal, itu hanya mungkin jika dikerjakan oleh Allah. Lainnya tidak mungkin. Keselamatan tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Keselamatan tidak mungkin dikerjakan oleh apapun dan siapapun di alam semesta ini. Keselamatan hanya mungkin dikerjakan oleh Allah. Ya, dan ingat, orang muda ini bertanya tentang sebuah perbuatan baik.
perbuatan baik apalagi yang harus dia lakukan. Ya. Baik, kita akan membahas bagian ini dengan hati-hati. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat ayat 16 sampai ayat 22, saudara, ya. Dari ayat 16 sampai ayat 22 ini, ya, poin utama yang akan kita lihat di sini adalah seperti yang pertama tadi, ada harga untuk menjadi murid Kristus, dan harga untuk menjadi murid Kristus itu mahal, saudara. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya, menjadi murid Kristus itu harganya mahal. Di dalam peristiwa ini kita mendapati seorang yang muda, digambarkan seorang yang muda, lalu kaya raya, dan yang luar biasa hidupnya sesuai dengan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat orang Yahudi pada masa itu bukan main-main, saudara. Ada hukum Taurat yang tertulis, ya. Ada hukum Taurat yang lisan, ya. Hukum Taurat yang tertulis ada, ya, dan hukum Taurat yang lisan ada. Dan orang Yahudi pada waktu itu mengumpulkan atau menyusun hukum Taurat, guru-guru mereka, itu hukum Taurat itu jumlahnya 613 poin. Banyak bukan? Ya. Jadi orang Yahudi dituntut hidup dan menuruti 613 poin hukum Taurat. Ya. Hukum-hukum Musa mereka kumpulkan dan mereka tuliskan, dan orang Yahudi harus hidup berdasarkan 613 hukum yang ditentukan itu. Ya. Jadi saudara-saudara, orang muda ini selain muda, kaya raya, dia juga hidup sesuai dengan hukum Taurat. Ya, dia mencintai Taurat. Dia adalah orang yang terdidik dalam pengetahuan Taurat, saudara. Ya. Nah, pada masa itu, ya, pada masa Yesus, ada anggapan bahwa jika seseorang itu kaya raya, maka kekayaan itu identik dengan kehidupan yang benar. Jadi jika seseorang kaya, maka orang-orang di sekitarnya secara sosial akan menyimpulkan bahwa orang itu hidupnya pasti benar. Apalagi orang ini selain kaya, dia juga taat beragama. Dia seorang yang melakukan hukum Taurat dengan setia, saudara. Ya. Jadi kekayaan dan mentaati hukum Taurat di hadapan masyarakat secara sosial pada waktu itu adalah bukti bahwa seseorang itu benar di hadapan Allah. Kekayaan dianggap menjadi bukti langsung bahwa kehidupan seseorang secara agamawi itu kehidupan yang benar. Sebaliknya, kemiskinan masih dianggap menjadi sebuah kutuk. Orang miskin pada waktu itu seringkali dianggap sebagai orang yang berdosa. Ya, pada masa itu. Tentunya kalau kita pahami secara menyeluruh dari kitab suci, maka pandangan sosial pada waktu itu adalah satu pandangan yang keliru. Nah, orang muda ini datang dengan pandangan yang seperti itu. Dia datang kepada Tuhan, dia melihat bahwa dirinya kaya, dia juga melihat bahwa dirinya adalah seorang yang taat hukum Taurat, dan dia menerima sebuah stigma atau status dari lingkungan sekitarnya bahwa dia adalah orang yang benar di hadapan Allah. Ya. Dia datang kepada Yesus dengan satu kepercayaan
tidak ada lagi yang kurang dari dirinya. Dan ada nuansa di mana ketika dia datang kepada Yesus, sebenarnya dia bukan hendak meminta nasihat Yesus, tetapi dia ingin memamerkan keadaannya kepada Yesus, dan secara langsung ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa Yesus, ini aku sudah muda, kaya raya, taat hukum Taurat. Apa yang kurang kan gitu kan? Nggak ada lagi yang kurang. Jadi dia datang kepada Yesus untuk membuat satu validasi di hadapan Yesus. Walaupun dia bertanya, ya guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan ini seakan-akan membutuhkan validasi dari Yesus. Seakan-akan dia berpikir bahwa Yesus akan berkata, oh tidak ada lagi, kamu sudah muda, kaya raya, taat Taurat lagi, kamu sempurna hidupnya, kamu sempurna hidupnya. Di dalam benak pemuda ini, saudara-saudara, ya, kondisi hidupnya pada saat itu dia anggap atau dia pahami sebagai kondisi yang sudah cukup untuk membawa dia kepada kerajaan Allah, kepada keselamatan. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kualitas hidup di hadapan Allah dengan di hadapan manusia itu jauh berbeda. Betul? Orang-orang kadang bisa baik secara moral, tetapi belum tentu benar di hadapan Allah. Moral yang baik saja tidak cukup, apalagi moral kita tidak baik. Mengerti saudara ya? Moral yang baik saja di hadapan Allah itu tidak cukup. Bayangkan kurang apa pemuda ini, saudara-saudara. Sekali lagi, secara sosial, muda, kaya raya, taat kepada hukum Taurat. Di pandangan masyarakat saat itu, pasti orang ini masuk surga. Pasti Tuhan berkenan kepada dia. Kenapa? Dia kaya raya ya. Pasti Tuhan berkenan kepada dia. Kenapa? Dia taat hukum Taurat. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, keadaan moral si pemuda ini sangat baik. Secara moral, pemuda ini sangat baik. Tetapi ingat, hukum-hukum Allah itu jauh melampaui hukum-hukum moral. Jadi, baik secara moral saja itu tidak cukup. Kalau kita hanya berpegangan pada moral, orang-orang di luar Tuhan lebih banyak yang moralnya lebih baik. Iya kan? Orang-orang di luar Tuhan itu seharusnya kita mencontoh mereka. Ya, banyak yang lebih baik moralnya daripada orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Banyak, tidak semua juga, banyak. Ya. Apakah salah kita baik secara moral? Ya tentu saja tidak. Kita harus baik secara moral. Tapi yang mau digugah oleh cerita ini adalah bahwa kebaikan moral itu bukan bahan yang cukup untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal, moral dari kerajaan Allah itu tidak seperti moral dari dunia, saudara. Ya. Nah, next, ya. Sekali lagi sampai di sini pemuda ini beranggapan bahwa kekayaan dan ketaatannya kepada Taurat cukup membawa dia kepada hidup yang kekal. Tetapi Yesus memperlihatkan hal yang sebaliknya.
Perhatikan di sini di ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," perhatikan kata sempurna itu ya. "Jikalau engkau hendak sempurna," berarti pemuda ini belum sempurna. Padahal tadi di awal sudah saya katakan, kekayaan, ketaatan kepada hukum Taurat oleh manusia zaman itu dianggap sebagai kehidupan yang sempurna. Tidak ada lagi yang kurang. Makanya orang muda ini datang kepada Yesus, seolah-olah dia bertanya meminta nasihat Yesus. Padahal dia ingin show off, pamer kepada Yesus, atau dia ingin mendapatkan validasi di hadapan Yesus. Saya sudah sempurna kan Tuhan? Apalagi yang kurang dari saya? Pikiran pemuda ini dia sudah sempurna karena dipengaruhi oleh pikiran masyarakat pada masa itu. Seorang yang kaya, seorang yang taat hukum Taurat pasti sempurna di hadapan Allah. Tetapi Yesus berpikir tidak. Dan Yesus menggugah kata sempurna itu. Dan Yesus berkata, "Jikalau kamu ingin sempurna," berarti pemuda ini belum sempurna, saudara. Kebaikan moral sekali lagi bukanlah hal yang sempurna untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kebaikan moral itu harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Saya tidak sedang membuat ini bertentangan. Jangan salah tangkap. Kalau begitu kita tidak perlu baik secara moral. Bukan begitu. Kita harus baik secara moral. Bila perlu, moral kita jauh lebih baik dari moral mereka yang tidak mengenal Yesus. Yang mau ditampilkan pada bagian ini adalah kebaikan moral saja tidak cukup untuk membawa kita kepada kerajaan Allah. Apalagi moral kita tidak baik. Di dalam benak pemuda ini dia merasa sudah sempurna. Di dalam benaknya dia merasa sudah tidak ada lagi yang kurang. Dia datang kepada Yesus. Apalagi Tuhan yang kurang? Apa? Saya kaya, muda. Yesus bilang, "Ya, lakukan hukum apa? Jangan berzina." Sudah saya lakukan. Ya. Jangan nipu orang. Sudah. Jangan berbohong, jangan menjadi saksi dusta. Sudah. Sudah semuanya. Semuanya sudah saya lakukan. Apalagi yang kurang? Yesus bilang apa? Kalau begitu, kalau kau memang hendak sempurna. Mungkin dia kaget, saya kan sudah sempurna. Kok Yesus bilang kau hendak sempurna? Oke, kalau kau memang hendak sempurna, kata Yesus. Apa yang Yesus katakan? Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau memang kau hendak sempurna seperti katamu, kalau kau memang hendak sempurna seperti anggapanmu, kalau engkau memang hendak sempurna, betul-betul sempurna, juallah semua apa yang kau miliki. Juallah apa yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin. Ya. Datang padaku dan ikutlah aku. Apa respon pemuda itu? Apa saudara? Ayat 22 berkata, mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan. Kenapa dia pergi dengan sedih? Kurang tepat. Kenapa dia pergi dengan sedih? Ternyata dia tahu bahwa dia belum sempurna. Kurang tepat. Dari ayat Alkitab tuh, kenapa dia pergi dengan sedih? Karena banyak hartanya. Andai kata hartanya dikit mah gampang kali ini ya. Jual hartamu, ya cuma sepeda ontel Tuhan. Siap? Gampang tuh, saya jual. Ayo ikut. Oke. Apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara? Kadang-kadang banyak harta menghalangi kita untuk sempurna di hadapan Allah. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Semakin kita kadang makmur,
semakin kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya kan? Waktu harta kita sedikit, ini hartanya kan sudah pada banyak kan? Waktu harta kita sedikit, kita kadang gampang, ya kan? Berkorban untuk Tuhan gampang, betul nggak? Ya kan? Taat kepada Tuhan gampang, gampang. Tapi begitu harta kita semakin banyak, kok sayang ya? Serius? Amin? Orang muda ini sedih, bukan soal dia harus memberi hartanya, tapi karena banyak hartanya. Coba kita balik logikanya atau kondisinya. Misalnya, bagaimana jika hartanya sedikit? Ada kemungkinan responnya akan lain, betul? Kemungkinan kalau hartanya sedikit, dia mungkin akan menuruti apa yang Yesus katakan. Tapi ingat atau lihat, firman Allah dengan jelas berkata, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudara, kekayaannya mencegah dia untuk mengasihi Tuhan secara penuh. Ya, hari ini kita bisa bawa ini, kebenaran ini, bukan hanya harta sebenarnya. Sebenarnya poin utama di sini adalah ada sesuatu di dalam diri orang muda ini yang mencegah dia untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Kebetulan sesuatu itu dalam dirinya apa? Harta. Dalam diri manusia tidak hanya harta yang mencegah kita mengasihi Tuhan dengan sempurna. Mungkin ada banyak yang lain. Tinggal kita tanya sama Tuhan, betul? Apa yang mencegah saya mengasihi Tuhan dengan sempurna? Ya, mungkin bisa jadi ego kita, ego saya mungkin. Saya masih dikuasai oleh ego. Pantang dicolek, bacok men, ya kan? Bisa. Hal-hal yang mencegah kita untuk kita bisa mengasihi Allah dengan sempurna, itu yang disorot di sini. Anak muda ini berpikir dirinya sudah sempurna karena dia lahir dari keturunan Yahudi. Dan bisa saja di umur 13 dia sudah tamat tuh 613 Misfot Moses itu atau hukum Musa itu, dia sudah hafal. Orang Yahudi umur 13 atau di umur 12 itu ditahbiskan menjadi seorang bar mitzvah. Bar mitzvah itu berarti anak hukum. Dalam bahasa Aram bar itu berarti anak. Anak hukum itu berarti, kenapa disebut bar mitzvah atau anak hukum? Karena umur 12 tahun atau umur 13 tahun seorang Yahudi sudah hafal 613 hukum Taurat, saudara-saudara. Sudah hafal. Sejak umur 5 tahun mereka sudah belajar membaca Alkitab, Tanakh ini. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Kitab suci orang Yahudi itu cuma perjanjian lama milik mereka, itu namanya Tanakh. Torah, Nevi'im dan Ketubim. Ya kan? Jadi saudara-saudara, ya, orang muda ini memiliki sesuatu di dalam dirinya yang menghalangi dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Hartanya. Pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang membuat kita, apa yang menghalangi kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itu harus kita tanyakan dalam diri kita, saudara. Dan itu akan terus dikikis. Terus. Dan saya akan terus menyuarakan sebuah fakta, bahwa kalau kita berani
mengikis semua yang menghalangi kita untuk mencintai Tuhan. Hidup kita aman, saudara. Saya merasakan itu. Saya mengalami itu, saudara. Dan itu adalah fakta. Apa gunanya kita mengikut Tuhan jika tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita? Untuk apa kita mengikut Tuhan kalau tidak ada sukacita yang mengikuti kehidupan kita? Untuk apa? Nggak ada gunanya kita. Status menjadi orang Kristen itu tidak serta-merta membawa kita kepada kerajaan Allah. Sama dengan orang muda ini. Status menjadi orang Yahudi pada waktu itu tidak serta-merta membawa dia kepada kerajaan Allah. Itu yang di awal tadi saya katakan. Moral yang baik, bahkan moral agamawi yang baik, itu harus kita miliki. Tetapi itu bukan jaminan sempurna untuk kita mendapatkan hidup kekal. Apalagi kalau moral kita tidak baik. Nah itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, orang muda ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Secara umum saya ulangi, ada sesuatu di dalam diri orang muda ini yang menghalangi dia mencintai Tuhan dengan sempurna. Apa itu? Hartanya. Jangan bilang, oh saya kan tidak punya banyak harta, aman saya. Ini tidak hanya bicara harta, saudara-saudara. Segala sesuatu yang menghalangi saya mencintai Tuhan secara sempurna, itu harus disingkirkan dari hidup saya. Amin. Itu dia, saudara. Tinggal kita nanti merenung apa yang menghalangi saya mencintai Tuhan dengan sempurna. Status moral kita, agama moral kita apa? Sudah bagus, kita orang Kristen, kita rajin ke gereja, betul? Itu status moral kita. Ya, kita rajin ke gereja, kita orang Kristen, kita beribadah. Itu semua status moral agamawi kita. Tetapi status kebenaran kita di hadapan Allah, itu hanya Allah yang tahu. Apakah kita mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal diri kita. Betul? Manusia hanya melihat sebatas status moral kita. Sama dengan anak muda ini. Orang-orang di sekelilingnya berkata bahwa orang muda ini sempurna. Kenapa? Mereka hanya bisa melihat sebatas apa yang mereka lihat. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati dia. Orang muda ini merasa bahwa dia sempurna. Orang-orang di sekitarnya merasa bahwa orang muda ini sempurna. Tapi Tuhan melihat bahwa dia belum sempurna. Makanya Tuhan berkata, oke, kalau kamu memang ingin menjadi sempurna, berarti di hadapan Tuhan orang muda ini belum sempurna. Kalau kamu ingin sempurna, Tuhan ingin menyingkirkan penghalang itu. Apakah Tuhan anti kekayaan? Tidak. Apakah Tuhan sengaja ingin membuat orang muda ini miskin? Tidak. Untuk apa? Tapi karena kebetulan penghalang itu ada pada hartanya, Tuhan mau menyingkirkan hartanya. Jadi ingat, poin utamanya apa di sini, saudara-saudara? Kalau kita ingin menjadi murid Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Harganya apa? Menyingkirkan, membuang apa yang menghalangi saya mencintai Tuhan. Itu tidak selalu harta, loh, saudara. Ada orang-orang kaya betul-betul hatinya mencintai Tuhan, hartanya tidak menghalanginya kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, bisa jadi itu ego kita. Ya. Banyak, saudara. Tinggal kita tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saya untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita selalu merasa benar, ya kan? Kita menganggap kita tidak pernah salah, kita selalu benar, orang lain selalu salah. Itu ego. Ya. Sehingga ketika kita ditegur oleh orang lain, kita menjadi benci dengan orang yang menegur kita.
telinga kita lebih senang mendengarkan pujian, sekalipun pujian itu mematikan. Itu penghalang. Makanya Ibrani kan berkata kan, Ibrani pasal 12, karena itu singkirkan segala hal-hal yang merintangi, semua dosa dan hal-hal yang merintangi, saudara. Karena jika kita tidak menyingkirkan hal-hal yang merintangi iman kita untuk mencintai Tuhan, kita nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Lalu saudara-saudara, ya Yesus melanjutkan. Setelah orang muda ini pergi dengan sedih, di ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu mendengar hal itu, murid-muridnya sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Yesus berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Saya mau menjelaskan ini, saudara, ya. Ayat 23 dan 24 sampai 25, 26 nanti, saudara. Ya, ayat 23 dan 24. Kekayaan itu tidak terkait dengan status benar di hadapan Allah, sehingga kekayaan orang muda itu tidak mungkin membawa dia kepada kerajaan surga. Terbalik dengan pandangan yang berlaku pada waktu itu. Pada waktu itu yang berlaku adalah orang-orang kaya pasti masuk surga pada waktu itu, karena benar di hadapan Allah. Orang miskin mungkin tidak akan masuk surga karena mereka dikutuk. Tetapi Yesus memberikan kebenaran yang berbeda sama sekali. Yesus seakan-akan mematahkan pandangan orang-orang pada masa itu. Dan bagi Yesus kekayaan tidak terkait dengan status benar di hadapan Allah. Seseorang bisa saja kaya tetapi tidak benar di hadapan Allah. Sehingga kekayaan mustahil membawa seseorang kepada kerajaan surga, saudara. Orang-orang sekarang juga kan banyak terjebak dengan ini. Kita sering menganggap orang kaya itu sebagai orang sukses, betul? Iya kan? Wih, dia kaya, sukses orang ini. Punya mobil, punya rumah. Iya kan? Punya segalanya. Bahkan lagu-lagu menyitir kondisi ini. Ada dulu lagu yang, andai aku ingin orang kaya. Masih ingat lagu itu? Mau jadi orang kaya, punya mobil mewah, gitu kan? Enak itu. Orang-orang kaya dianggap sebagai orang-orang yang sukses. Dan sejahat apapun orang kaya, kebanyakan orang kalau ketemu tetap pagi. Betul? 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 Orang kaya mentereng. Kita kenal dia jahat, tapi ketemu pagi. Berikan yang terbaik, betul senyumnya. Karena dia kaya. Ya kan? Itulah manusia. Memperlakukan seseorang hanya berdasarkan status. Lihat koruptor-koruptor yang kaya raya itu. Masih banyak orang pengen foto sama dia. Foto. Koruptor nih. Koruptor nih coy. Tapi masih banyak foto, betul gak? Status. Ya. Bagi Yesus, kekayaan itu hanya kondisi seperti
Kekayaan hanya kondisi yang tidak kekal. Kekayaan tidak ada kaitannya dengan kebenaran di hadapan Allah. Kekayaan tidak mungkin membawa seseorang dalam kerajaan sorga, saudara. Tidak mungkin. Sehingga Yesus membuat satu perumpamaan yang sudah sangat biasa di dunia timur saat itu. Dia berkata apa? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, kalau di Palestina peribahasanya seperti seekor unta, tapi kalau di Babilonia itu bukan unta, tapi gajah. Karena di Babilonia binatang terbesar, binatang beban yang waktu itu sering dipakai untuk membawa beban adalah gajah. Kalau di Palestina, binatang besar yang dipakai untuk membawa beban itu apa? Unta. Kalau pedagang-pedagang waktu itu berdagang membawa barang-barang, mereka membawa unta. Kalau di Babilonia, mereka membawa gajah. Jadi Babilonia peribahasanya bukan unta, lebih mudah seekor gajah. Di Indonesia apa harusnya? Binatang beban. Di Indonesia saya belum lihat gajah dijadikan binatang beban ya. Ada yang bawa gajah ke pasar bawa sayur? Di Indonesia? Gak ada kan? Di Thailand ada kan? Jadi beda bangsa, beda budaya. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tapi walaupun tidak mungkin, Yesus masih berkata bahwa lebih mudah gitu. Artinya orang yang kaya tadi bukan sulit, nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena masih lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum, padahal itu nggak mungkin. Menangkap ya saudara ya? Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang orang kaya tadi, kata Yesus, yang barusan pergi dengan sedih itu, masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah. Padahal unta tidak mungkin masuk lubang jarum. Artinya apa? Orang kaya itu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang kaya tadi itu yang pergi dengan sedih itu, nggak akan masuk. Itu artinya peribahasa itu, saudara. Karena unta nggak mungkin masuk ke dalam lubang jarum, masih dianggap lebih mudah. Yang bisa kita pahami di sini, saudara, adalah semua usaha dan status manusia tidak akan mampu membawa manusia ke dalam kerajaan Allah. Nggak akan mampu. Dari kisah ini, status kaya, status hafal hukum Taurat, ya, itu tidak akan mampu membawa orang kaya tadi kepada kerajaan Allah. Kenapa tidak mampu? Karena sebenarnya dia belum sempurna. Bagaimana supaya dia bisa menjadi sempurna? Ya tadi itu, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Artinya penghalangnya dibuang. Penghalang orang muda itu kan hartanya kan? Penghalang saudara apa? Penghalang saya apa? Kita jawab masing-masing dong. Jawab dalam hati. Beritahu sama orang lain. Ayo. Penghalang saya apa? Orang muda tadi adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat. Saya adalah seorang yang taat ke gereja. Saya adalah seorang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah ada penghalang yang belum saya buang yang membuat saya tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah? Orang muda itu punya penghalang apa? Hartanya. Kita apa? Kebetulan kita tidak ada yang kaya kan di sini kan? Ada yang kaya hartanya 20 M? Nah. Belum kan? Nggak ada kan? Tapi bukan hanya harta ini bicaranya. Biarpun harta kita tidak banyak, kadang-kadang ada yang menghalangi kita masuk kerajaan
Ya, ada banyak hal, saudara. Kadang-kadang kita tidak rela untuk bertumbuh dengan baik. Ya, kita sudah mengenal Tuhan, tapi ada sikap-sikap, ada sifat-sifat yang masih kita pertahankan, yang menghalangi kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita pertahankan itu, maka firman ini berlaku buat kita. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau penghalang itu kita tidak buang. Itu. Jadi di hadapan Yesus, yang membawa kita kepada kerajaan Allah itu bukan status sosial agamawi kita, bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Apakah penting menghafal ayat? Penting. Jadi jangan salah menangkap loh ya. Jangan pikirnya sesat jadinya. Jadi Pak Pen bilang bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Kalau gitu nggak usahlah kita hafal-hafal ayat dah. Bukan begitu logika berpikirnya. Pak Pen bilang bukan seberapa rajin kita ke gereja kita masuk surga. Kalau gitu nggak usah rajin lagi ke gereja. Bukan begitu pola pikirnya. Rajin ke gereja saja belum tentu masuk surga kita. Itu pola pikirnya. Moral yang baik saja tidak membuat anak muda ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena ada yang menghalangi dia mengasihi Tuhan. Makanya sering saya katakan, kalau kita bandingkan kehidupan praktis orang-orang Kristen dengan orang-orang di luar Kristen, banyak kesamaannya, saudara-saudara. Pembedanya cuma satu atau dua, dan yang paling utama pembedanya adalah kita memiliki jaminan keselamatan apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau soal kaya-kayaan, nah orang Kristen banyak yang lebih miskin daripada orang bukan Kristen, betul? Makanya kalau Anda dan saya menjadi Kristen, jangan cari kaya. Kalau ada pendeta bilang kamu Kristen kamu akan kaya, tinggalkan pendeta itu. Karena sesat itu pendeta itu. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan kepada saudara, kalau menjadi Kristen semua urusanmu pasti lancar, keliru dia itu. Justru menjadi Kristen di Indonesia siap-siap urusan gak lancar. Kan gitu kan? Jadi saudara-saudara, kehidupan orang-orang di luar sana, kalau untuk kehidupan lahiriah, tanpa Tuhan pun mereka bisa dapatkan. Tetapi kerajaan Allah tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia. Amin. Makanya orang kaya taat kepada hukum Taurat pun tidak bisa mengerjakan keselamatan bagi dirinya. Lalu murid-muridnya kan tercengang kan? Murid-muridnya nanya sama Yesus, "Loh, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan?" Murid-muridnya kaget kan? Shock dia. Wah, jangan-jangan kami juga tidak bisa diselamatkan. Orang yang kaya saja, yang dianggap hidupnya benar, yang taat kepada hukum Taurat, tidak bisa diselamatkan. Apalagi kami, kira-kira begitu murid-muridnya. Kami tidak kaya, kami hanya nelayan-nelayan, kan gitu kan? Udah gitu kami udah tinggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Apa yang bisa kami harapkan? Kira-kira pola pikir muridnya seperti itu. Lalu muridnya bertanya apa? Mendengarkan hal itu murid-muridnya sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu Yesus berkata dengan tenang, memandang mereka dan berkata, kira-kira Yesus itu gimana tuh memandang mereka dan berkata? Ya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu. Artinya apa ini, saudara? Karya keselamatan. Next, karya keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Makanya pertama-tama
ketika kita diselamatkan, Efesus bilang itu bukan karena perbuatan baik kita, betul gak? Efesus 2 kan? Ayat 8, 9, 10. Tetapi oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan perbuatan baikmu. Makanya oleh Martin Luther kan? Martin Luther, L juga sama ya L ya. Martin Luther, bapak reformator kita memformulasikan ini dengan sebutan sola fide. Karena iman, hanya karena iman kepada Yesus. Pertama-tama sekali ketika kita diselamatkan, kita hanya butuh Yesus. Iya kan? Saya sering mengatakan keselamatan kita itu pertama-tama hanya sebuah titik, betul? Itu tidak perlu campur tangan kita. Karena campur tangan kita tidak akan mampu menciptakan karya keselamatan. Orang muda ini dengan segala kekayaannya yang dianggap benar oleh masyarakat sekitar, dengan segala kepatuhannya kepada Taurat, pun tidak mampu membuat keselamatan bagi dirinya. Makanya Yesus berkata, bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ini maksud ungkapan ini, saudara. Yesus sedang berkata, memang benar, dengan usaha manusia tidak mungkin terjadi keselamatan. Karya keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nanti karya keselamatan ini dikerjakan oleh Yesus melalui ketaatannya kepada Bapa untuk mati di kayu salib. Iya kan? Makanya ayat Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan. Nggak ada nama memang, kecuali dalam nama Yesus. Yohanes 13:3-16 berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Yang percaya tidak binasa. Karena apa? Keselamatan tidak mungkin dikerjakan oleh kekuatan manusia. Jadi jangan bermimpi bahwa kekayaan, kehebatan, jabatan, kesuksesan kita bisa membawa kita kepada keselamatan. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Allah melalui karya Allah. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam keselamatan itu, apa yang menghalangi kita mencintai Yesus harus kita buang. Sama seperti orang muda tadi kan, yang menghalangi dia adalah hartanya. Yesus bilang, juallah hartamu, supaya tidak ada lagi yang menghalangi kamu mengasihi Tuhan. Mulai sekarang kita perlu berpikir keras. Apa yang menghalangi saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita sudah dapatkan, kita buang itu, kita singkirkan, supaya keselamatan itu bisa kita miliki. Dan ingat saudara-saudara, status agamawi tidak cukup membawa kita kepada kerajaan Allah. Status agamawi itu penting. Kita penting berKTP Kristen, kita penting setia ke gereja, kita penting melayani, kita penting mengikuti acara-acara gereja, kita penting berdoa. Itu semua status agamawi. Penting itu di hadapan Allah. Tapi ada jauh yang lebih penting. Singkirkan apa yang menghalangi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kan itu perintah Tuhan kan? Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Masih ingat? Dengarlah hai Israel, Tuhan itulah Allahmu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Yesus mengutip itu di Markus pasal 12 ayat 29. Ketika orang Farisi berkata, apa hukum yang terutama? Lalu Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu, dikutip oleh Yesus. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Singkirkan apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita, yang menghalangi kita mengasihi Tuhan. Itu tidak harus bicara tentang harta. Kebetulan orang muda ini hartanya kebetulan, karena dia punya harta. Kita tinggal tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saya mencintai Engkau Tuhan? Apakah mulut saya menghalangi Engkau mencintai Engkau? Menghalangi saya mencintai Engkau? Apakah ketikan-ketikan jari saya menghalangi saya mencintai Engkau Tuhan? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus bisa terbuka di depan Tuhan. Apakah ego saya menghalangi saya mencintai Engkau Tuhan? Tanya sama Tuhan, temukan jawabannya. Setelah kita menemukan, singkirkan penghalang. Amin. Di luar Allah, keselamatan menjadi tidak mungkin. Keselamatan hanya mungkin jika Allah menyediakannya, dan Allah sudah menyediakannya melalui karya Kristus di kayu salib. Kesimpulan terakhir. Pertama, ada harga untuk menjadi murid Yesus Kristus. Apa itu? Singkirkan semua hal yang mengikat atau menghalangi kita mencintai Tuhan. Yang kedua, kesimpulannya adalah usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan akan menjadi sia-sia. Karena keselamatan hanya mungkin diperoleh melalui karya Allah. Dan karya Allah itu adalah karya Kristus di kayu salib. Tuhan memberkati.